Selamat jumpa. Kali ini sapaan pendeta. Aku mau membicarakan tentang bagaimana keadaan kerohanian kita. Bagaimana kualitas spiritualitas kita. Aku ingin membicarakan berdasarkan firman Tuhan, khususnya Efesus pasal 4. Seluruh ayat dari Efesus pasal 4. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kuasailah hati, pikiran kami, supaya kami bisa belajar dari firman Tuhan untuk meningkatkan kehidupan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam surat Efesus pasal 4 ada 3 hal yang akan kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama adalah disunity. Nggak mau bersatu, nggak mau rukun. Disunity. Ayat 1 sampai 13. Yang kedua, immaturity. Nggak mau dewasa, maunya kekanak-kanakan terus. Ayat 14 sampai 16. Dan yang ketiga, impurity. Nggak mau jadi kudus. Nggak mau disucikan oleh Tuhan. Nggak mau dimurnikan. Ada 3 hal. Yang terakhir ada 17 sampai 32. Nah, marilah kita mulai membicarakannya dari yang pertama. Disunity. Nggak mau dipersatukan. Nggak mau rukun. Dan aku bacakan ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Itulah yang pertama. Bagaimana kita hidup sehari-hari. Khususnya ketika kita banyak di rumah. Sering bergaul dengan orang-orang yang itu-itu aja barangkali. Gampang timbul sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Menjadi bosan, jenuh dan sebagainya. Tidak mau dipersatukan. Baik secara keluarga maupun juga dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena kita jenuh. Yang kedua, saudara-saudara, adalah tidak dewasa. Nah, aku bacakan ayat 16 bagian terakhir. Membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau mau dewasa harus membangun. Kayak orang kan dari kecil, terus remaja, pemuda, dan menjadi dewasa, bahkan lansia. Terus bertumbuh, menerima pertumbuhan, dan membangun dirinya dalam kasih. Orang bisa bertumbuh, tapi tumbuhnya dipenuhi dengan kejahatan. Firman Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita membangun kehidupan kita menjadi dewasa, membangun dirinya dalam kasih,
seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama manusia. Membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah mengenai bagaimana kita bisa hidup kudus. Kudus artinya bukan gak ada cemar. Kudus artinya dikhususkan oleh Tuhan supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Memang kecemaran seringkali muncul, tapi harus kita lawan dengan kekuatan dari Tuhan. Aku bacakan ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu keluar karena hati kita kotor. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang menyucikan kita, yang membuat kita menjadi lebih bersih. Yang keluar juga perkataan-perkataan yang bersih, yang menghibur orang lain, yang menguatkan orang lain, membangun dirinya dalam kasih. Itulah yang penting. Kasih kita praktekkan sehari-hari dan kita membangun kehidupan kita ini penuh dengan kasih. Saudara-saudara, coba kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah dipersatukan. Ada seorang hamba Tuhan yang menggambarkan dengan baik sekali, simple. Kalau Anda memegang sebuah mangkuk dan mangkuk itu jatuh lalu pecah, kalau isinya beras berantakan. Tapi kalau isinya nasi, mungkin ada ikatan satu sama lain. Ikatan dalam kasih Yesus Kristus, ikatan dalam kuasa Tuhan yang mempersatukan kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam kasih. Yang kita hindarkan adalah tidak mau dipersatukan, disunity. Lalu yang kedua, saudara-saudara, adalah kita menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Mature. Dewasa. Kuat di dalam Tuhan. Yang kita hindari adalah immaturity. Gak mau dewasa. Maunya manja-manja terus. Dalam kehidupan kerohanian kita juga maunya dilayani terus bukan mau melayani. Diperhatikan, gak mau memperhatikan. Kayaknya soal kecil, tapi kalau dibiarkan menguasai hidup kita. Dan yang terakhir adalah hidup yang murni. Hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Jangan sampai ada immaturity, tidak murni, tidak kudus di dalam Tuhan. Hidup kita seluruhnya adalah hidup yang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ketiga-tiganya itu adalah anugerah Tuhan. Bukan semata-mata produk kita sendiri. Kita tidak mungkin melakukan itu kecuali Roh Kudus yang menolong kita. Sebab itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon supaya hidup kami dikuduskan oleh Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Supaya kami di dalam dunia ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kalau kami hidup dalam keluarga, bisa menjadi contoh keluarga lain.
Kalau kami hidup dalam satu persekutuan gereja Tuhan, menjadi contoh bagi masyarakat dimanapun kami bertemu, dimanapun kami berkumpul, supaya kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, tolong kami, biar Roh Kudus yang menguasai kami, firman Tuhan yang mengikat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin.